Hi everyone, welcome back to my channel, Tisa Channel. Di video kali ini saya mau buat bakpao atau steam buns. Bakpao ini tidak memakai tepung pau dan caranya juga sangat mudah. Yuk ikuti ya. Untuk bahan yang dibutuhkan atau ingredients, takarannya bisa dilihat juga di description box. Saya bikin 2 resep. Kalau bikin 2 resep, maka bahannya dikalikan 2. Untuk bikin satu resep, ini bisa jadi sekitar 8-9 bakpao. Karena saya bikin 2 resep, maka bisa jadi 16-18 bakpao. Kalau bikin hanya satu resep, bisa diulen pakai tangan. Tapi kalau di atas satu resep, 2 resep ke atas itu sebaiknya pakai standing mixer. Untuk cairan saya pakai susu cair UHT yang full cream, bisa diganti pakai susu segar. Banyaknya 150 sampai dengan 170 cc atau 150 sampai 170 ml ini tergantung pada kelembapan tepung yang kita gunakan. Kalau kita pakai 150 ml sudah cukup lembab, maka kita tidak perlu lagi menambahkan cairan. Mentega putih atau shortening bisa kita ganti pakai minyak goreng seperti minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, minyak canola, atau bisa kita juga ganti memakai butter atau mentega. Mentega ditambahkan pada saat adonan sudah tercampur rata. Lalu ketika sudah ditambahkan mentega, adonan diaduk lagi dengan mixer kecepatan sedang. Kalau dia sudah kalis atau sudah lembut, halus, dan tidak lagi lengket ke tangan, maka kita matikan mixer. Setelah adonan kalis tidak lagi lengket ke tangan, kita bentuk seperti bola besar. Karena saya pakai 2 resep, maka saya potong-potong menjadi 18 bagian. Tapi kalau bikin satu resep bisa dipotong-potong sekitar 8-9 bagian. Sementara itu kita panaskan kukusan, sarangannya diangkat ya, jadi hanya kukusan yang berisi air dan juga tutupnya. Karena sarangannya kita mau pakai sebagai wadah untuk tempat bakpao yang akan kita bentuk. Untuk kukusan kita panaskan pakai api besar, tapi nanti pada saat mengukus kita kecilkan apinya menjadi api kecil. Setelah adonan selesai kita potong-potong, selalu tutupi adonan dengan serbet atau lap agar dia tidak menjadi kering. Setelah selesai kita potong-potong, lalu adonan kita gilas dan kita bentuk seperti bola kecil atau kita rounding. Setelah selesai di rounding atau dibulatkan, kembali kita tutup adonan memakai lap atau serbet atau kain. Ini untuk menjaga agar bakpao permukaannya tidak kering. Setelah semua adonan selesai kita rounding atau kita bulatkan, kita ambil dari bulatan yang pertama, lalu kita pipihkan pinggirnya, tengahnya tidak usah kita pipihkan. Ini untuk menjaga atau mencegah agar isian tidak bocor pada waktu kita kukus. Setelah itu kita kasih isian, kali ini saya pakai tausa atau red bean paste atau pasta kacang merah. Untuk resep tausa bisa dilihat di video sebelumnya, link ada di description box. Untuk isian bisa diganti sesuai selera masing-masing ya. Lalu kita tutup isian dengan kulit bakpao, pastikan agar tertutup rapat.
Kita kunci sampai benar-benar rapat. Setelah semua tertutup rapat, lalu kita rounding lagi atau kita bulatkan sebentar. Lalu kita alasi dengan kertas bakpao. Kalau tidak punya kertas bakpao, bisa pakai kertas untuk bolu kukus yang kita pipihkan. Lalu bakpao saya masukkan ke dalam sarangan atau wadah kukusan. Bagian bawah sarangan saya alasi dengan kain toaster bed agar pada saat dikukus, bagian bawah bakpao tidak basah. Untuk pinggir adonan juga bisa kita pipihkan pakai rolling pin. Rolling pin ini sangat memudahkan karena dia bisa memipihkan sampai sangat lebar. Setelah semua adonan kita isi dengan isian, lalu kita sudah bentuk menjadi bakpao. Lalu kita proofing selama 15 menit. Selama proofing juga kita tutup memakai serbet atau kain. Kita proofing di suhu ruang. Karena saya pakai kukusan yang bentuknya bulat, maka tutup kukusan saya bungkus dengan serbet atau kain. Ini mencegah agar uap air tidak jatuh membasahi bakpao yang saya sedang kukus. Setelah di proofing 15 menit, lalu kita kukus bakpao selama 8 menit pakai api kecil. Nah, setelah 8 menit, api kita matikan. Lalu kita diamkan bakpao di kukusan selama 2 menit. Tutupnya jangan dibuka dulu ya. Setelah selesai 2 menit didiamkan di kukusan, setelah itu kita buka tutup kukusannya, lalu bakpao kita angkat. Lihat deh bakpao cantik kan? Dia menul-menul dan juga permukaannya halus dan mulus. Mau coba nih bakpaonya, tuh permukaannya dia smooth dan fluffy, mulus, kenyal-kenyal, empuk dan lembut. Tuh kan, elastis kan? Nah, sekarang kita buka ya dalamnya ya, kita lihat tekstur dalamnya. Nah, tekstur dalamnya tuh lembut dan halus, juga empuk loh. Enak deh. Bakpao tahan 3-4 hari kalau disimpan di suhu ruang. Kita bungkus tetap memakai plastik agar kulit bakpao tidak kering. Karena saya bikin 18 bakpao, maka bakpao setelah dibungkus pakai plastik, lalu saya simpan di wadah kedap udara, lalu saya simpan di freezer. Ini bisa tahan 1 bulan. Ini bakpao kondisinya pada hari ketiga, saya keluarkan dari bungkusannya, lalu saya hangatkan di kukusan pakai api besar selama 15 menit. Bakpao masih terlihat lembut, halus dan juga mulus walaupun dikukus pakai api besar pada waktu menghangatkan. Oke guys, thank you for watching. See you in my next video.